Bola dalam berita. Kembali lagi di Bola dalam Berita, edisi 26 Juni 2020 bersama saya Michael. Kita akan membahas 5 berita terbaik dalam pekan ini. Langsung saja masuk ke berita yang pertama. Bola dalam berita. Berita pertama diambil dari CNN Indonesia. Liverpool juara Liga Inggris, ribuan supporter serbu Anfield. Meski ada himbauan social distancing dari pemerintah Inggris, keberhasilan Liverpool menjadi juara Liga Inggris membuat supporter mereka tak kuasa untuk menahan diri. Ribuan supporter pergi ke Anfield dan berkumpul di kawasan luar stadion. Meski kepolisian berusaha menutup akses stadion, ribuan supporter tetap berbondong-bondong datang, bahkan sudah lebih dulu tiba di Anfield sebelum itu. Pihak kepolisian jaga ketat namun tidak berinisiatif membubarkan kerumunan massa yang sudah terlanjur tumpah. Menurut laporan Daily Mail, pesta perayaan gelar juara Liga Inggris berlangsung damai. Sejumlah supporter mengenakan masker, namun banyak juga yang tidak menggunakannya. Ya, pertama selamat untuk Liverpool akhirnya menjadi juara setelah 30 tahun tanpa gelar Liga Inggris. Itu selamat dulu. Lalu untuk perihal supporter serbu Anfield, ya wajar, 30 tahun nggak juara nyerbunya ke Anfield. Polisi kayak gitu aja bingung. Harusnya lebih bingung kalau misalnya ribuan seperti ini nyerbunya Old Trafford atau misal nyerbu Monas, malah ngapain nyerbu ke Monas. Kalau ke Anfield ya maklum lah, mereka 30 tahun nggak pernah juara Liga Inggris. Mungkin dari tinggalan bapaknya yang suka Liverpool sampai anaknya yang suka Liverpool, jadi akhirnya tumpah ruah pesta mereka. Ya semoga baik-baik saja. Habis ini klaster Anfield harusnya dicek biar sehat semuanya. Tapi ya intinya namanya juara perayaan, ya terserah mereka. Yang penting jangan main ke Indonesia. Tapi juara orang-orang Liverpool harus ditandai jangan pergi ke sini. Nggak, semakin menambah penyakit yang ada di kita. Intinya selamat Liverpool, sudah 30 tahun nggak juara Liga Inggris akhirnya menjadi juara. Yang suka Liverpool mari pesta. Lanjut ke berita kedua. Bola dalam berita. Berita kedua diambil dari Bola Lob. Ini juga berita yang mengandung prestasi. Hat-trick pertama Martial dan MU dalam 7 tahun terakhir. Anthony Martial mengakhiri 7 tahun penantian MU dalam mencetak hat-trick Liga Premier usai meraih kemenangan melawan Sheffield United. Martial adalah pemain United pertama yang mencetak 3 gol dalam pertandingan Liga sejak Robin van Persie melakukan melawan Aston Villa pada 2013. Prestasi. Wolak-walik zaman. Roda hidup terus berputar dan takdir pun tak selalu sama. Pahamilah. Ya, sekarang new normal, perubahan sesuatu yang menjadi sebuah kenormalan baru adalah Liverpool juara, memiliki prestasi yang baik, juara Liga Champions, habis itu juara Liga Inggris. New normal lainnya adalah MU menjadi klub mediocre. Prestasinya terbaik adalah hat-trick Martial semenjak ditinggal Sir Alex Ferguson. Wah, ini bagus banget untuk MU ya. Wah, tingkatkan seperti ini MU, jadi harus stabil kayak gini. Prestasi segini stabil ya. Jadi ya semoga kedepannya tetap seperti ini menjadi guyonannya masyarakat umum. Dan karena hari-hari ini kalian siap menangis bersedih melihat kebahagiaan supporter Liverpool. Yoi. Lanjut ke berita ketiga. Bola dalam berita. Berita ketiga diambil dari website pssi.org. Indra Syafri, publik harus tahu ini masalah harga diri bangsa. Direktur Teknis PSSI Indra Syafri memberikan klarifikasi atas pernyataan pelatih timnas Shin Tae-yong yang disampaikan dalam wawancara dengan sebuah media Korea Selatan baru-baru ini. Indra mengaku heran mengapa Shin Tae-yong terus mempermasalahkan dirinya, bahkan menyebut Indra Syafri sebagai indisipliner.
Bahkan pada wawancara terakhir apa dia dibilang bingung mengajukan suatu peraturan. Ya intinya adalah ini ada permasalahan internal di PSSI antara Sintayong dengan kaum pelatih lokal di Indonesia. Karena apa? Ini berita panjang banget ini dan berita-berita yang lain perihal Sintayong permasalahan ini. Intinya itu cuma satu, Sintayong itu bawa gerbong dari Korea, jadi nggak ngajak orang sini. Intinya mesti cuma kayak gitu sih. Ini ada masalah di dalamnya ketika orang-orang yang dulu sudah nyaman bekerja di dalamnya sekarang sudah tidak diajak bekerja. Orang yang sudah nyaman di tim yang lama tidak ada di tim yang baru sekarang. Ya ini cuma urusan apa? Urusan sandang pangan papan dan peternakan seperti itu. Peternakan tahu maksudnya peternakan ya. Itulah bahaya dibaca. Pokoknya ini cukup menarik, ini kedepannya pasti ada masalah-masalah selanjutnya. Entah nanti dari Pak Indra Syafrinya ya mungkin ngambek atau gimana, Pak Sintayongnya nanti mungkin yang gantian ngambek. Ya ini nggak akan selesai nih. Ya selanjutnya sampai salah satu melatih timnas. Sekarang Sintayong, besok nggak tahu. Karena ya intrik Indonesia tuh mantap. Ya semoga pertahankan masalah ini tetap kacau, karena kalau tidak kacau bukan Indonesia namanya. Lanjut ke berita keempat. Bola dalam berita. The Jackmania menilai masih riskan untuk melanjutkan Liga 1 2020. Ketua Umum The Jackmania Diki Sumarno berpendapat terlalu riskan untuk melanjutkan Liga 1 Shopee 2020. Menurut Diki, jika PSSI dan PT Liga Indonesia baru bersikeras melanjutkan liga kompetisi di tengah pandemi hanya akan menimbulkan masalah baru. Kutipannya adalah, bagaimana klub itu bisa bertahan selama pandemi ini, di mana pemasukan tidak ada, sponsor juga harus negosiasi ulang, protokol COVID-19 yang banyak dan ribet. Lalu jangan sampai ketika masalah memaksakan kompetisi justru memunculkan masalah lain, yaitu kewajiban terhadap pemain. Mungkin Persija bisa bertahan karena memiliki sponsor dan finansial yang kuat, akan tetapi tim lain seperti apa? Selain itu, sulit penerapan protokol kesehatan di tengah perilaku masyarakat Indonesia yang masih sering mengabaikan penerapan aturan jaga jarak. Menurut Diki, pertandingan sepak bola nantinya bakal berpotensi menjadi tempat penyebaran baru. Apakah pandemi ini bisa betul-betul diselesaikan dengan baik? Misalnya peraturan orang dilarang datang ke stadion. Siapa yang bisa melarang orang bisa tidak berada di sana? Ujar Diki. Ya setuju sama Pak Ketum Jackmania ini ya. Ya selama orang dilarang datang, ini sederhananya tadi Liverpool, orang pada dilarang berkumpul dan segala macam. Kita, ini budaya Inggris, budaya luar yang modern. Toh ya mereka akhirnya pada terjadi kumpul-kumpul menjelang pertandingan dan segala macam. Kalau yang di Indonesia bakal jadi seperti apa nantinya? Di sini nanti ketika ada tim bertanding, ada kelompok supporter yang pengen lihat tembok stadion itu, dan merasakan tembok stadion, nanti tetap berbondong-bondong datang walaupun tidak masuk ke dalam stadion, tapi mengabaikan protokol kesehatan keamanan. Ya kalau pengurus supporter ya mungkin belum bisa memegang komando terhadap anggota supporternya ini, itu juga susah karena kembali ke individunya masing-masing. Tinggal sejauh mana PSSI tegas, sejauh mana PSSI siap dan Liga siap untuk menjalankan bergulirnya Liga 1, Liga 2 dan liga-liga yang di bawahnya selama pandemi ini. Jangan cuma gara-gara kita ngejar siap Piala Dunia Junior ini. Oke. Ya intinya gitulah. Indonesia selalu banyak cerita, selalu banyak masalah yang selalu bisa kita bahas. Jadi bola dalam berita tuh selalu bisa membahas hal kayak ini karena Pak Indonesia selalu ada masalah di sepak bolanya. Coba kalau kita Liga Kamerun itu beritanya aja nggak ada, mau dibahas apanya? Jadi selanjut ke berita selanjutnya, berita terakhir, berita nomor 5. Bola dalam berita. Diambil dari
bolasport.com. Tinggalkan komentar pedas, back Bali United sebut ex timnas Malaysia hanya omong doang. Pemain Bali United Leonard Tupamahu memberikan komentar pedas terhadap ex pemain timnas Malaysia Safi Salih. Komentar itu ditinggalkan Leonard Tupamahu untuk membalas perkataan Safi Salih yang membeberkan pendapat mengenai alasan tidak ada pemain Malaysia bermain di Liga Indonesia. Captionnya Safi Salih seperti ini: dalam pandangan saya, pemain kami tidak ingin pergi ke sana, dalam kurung Indonesia, karena pikiran mereka sendiri. Tutur Safi Salih. Dalam pikiran mereka berpikir tidak ada gunanya pergi ke Indonesia, atau malah mereka membandingkan Liga Malaysia lebih tinggi standarnya. Tetapi saya pikir kebanyakan dari mereka cuma merasa takut, katanya lagi. Mereka merasa nyaman bermain di Malaysia dan takut meninggalkan zona nyaman. Mereka tidak siap untuk mengambil langkah selanjutnya dan mengembangkan permainan mereka. Tanggapan dari Leonard Tupamahu: Salih ngomong kayak gitu pakai kagak, pas kagak main di Indonesia lu bacot. Astaga, Leonard. Ya, standar orang Indonesia, emosional dan terbuka. Ya tapi ya, ini sebenarnya tuh Safi Salih juga nggak salah juga loh. Dia bilang ini apa? Dia malah sebenarnya itu malah mengkritisi pemain Malaysia yang bilang kalau mereka tuh ini apa namanya? Merasa nyaman bermain di Malaysia, nggak bisa meninggalkan zona nyaman, nggak bisa untuk mengambil langkah baru mengembangkan permainan di liga lain. Ini kalau sudut pandang orang mungkin, wah ini Safi Salih maksudnya memuji Liga Malaysia yang standarnya lebih bagus. Tapi kalau kita ambil sudut pandang lain, Safi Salih itu malah mengkritisi pemain Malaysia yang nggak mau main ke liga lain, liga luar negerinya. Nah, ya, tapi Leonard Tupamahu ya marah ya, nggak apa-apa mas, bebas, sosial media mau marah mau ngamuk bebas. Tapi saya suka ini Safi Salih dibilangi bacot itu. Wah, Salih ngomong kayak gitu pas kagak main di Indonesia lu bacot. Wah, ya oke. Ya saya nunggu berantemnya lagi pokoknya. Semoga nanti ada keributan lain, karena keributan adalah sumber dari berita. Terima kasih. Sampai jumpa di Bola Dalam Berita edisi selanjutnya. Saya Michael. Dadah. Bola Dalam Berita.